الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya masih mengenai daripada bab at-tamyiz, yang mana perbedaan antara tamyiz dengan hal sangat jelas sekali. Kalau hal itu isim mansub yang didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar dan tersembunyi keadaannya. Adapun tamyiz itu adalah isim mansub yang didatangkan fungsinya untuk menjelaskan sesuatu yang masih tersamarkan dan masih tersembunyi penisbahannya atau zatnya. Jadi perbedaannya jelas ya. Kemudian kalau hal itu seringnya diartikan dalam keadaan dan cocok jatuh setelah pertanyaan kaifa. Adapun tamyiz itu seringnya muncul setelah adat atau muncul setelah isim tafdhil. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wal mubayyin li ibhamin nisbah. Sekarang fungsi tamyiz yang berikutnya. Kalau kemarin kan menjelaskan yang masih tersamarkan apa? Zatnya. Sekarang nisbahnya. Wal mubayyin wal ibhamin nisbah, dan tamyiz yang fungsinya menjelaskan kesamaran penisbahannya. Imma muhawwalun 'anil fa'il, imma dia itu muhawwal, mukhayyar, yang diubah dari fa'il. Jadi semula fa'il diubah menjadi tamyiz itu. Perhatikan makna muhawwal ya. Muhawwal itu maknanya mukhayyar. Jadi semula dia itu fa'il diubah menjadi tamyiz, itu maksudnya seperti itu. Paham ada gambaran seperti itu ya? Kita lihat. Nahwu tasabbaba Zaidun 'araqan. Ini semula tasabbaba 'araqu Zaidin. Seperti itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi semula sebelum dijadikan tamyiz itu seperti ini. Nah, tasabbaba 'araqu Zaidin. Araqu fa'il bukan sini. Perhatikan. Tasabbaba. Araqu fa'il bukan? Fa'il. Nah, diubah menjadi tamyiz. Tasabbaba Zaidun araqan. Belum? Nah, tasabbaba Zaidun araqan. Jadi araqan tamyiz. Ini tamyiz nisbah. Dia muhawwal, mughayyar. Sesuatu yang diubah dari fa'il, aslinya fa'il. Paham belum? Artinya sama. Telah bercucuran Z keringatnya. Telah bercucuran keringatnya Z. Sama enggak? Sama enggak? Sama gitu loh. Paham ya? Jadi muhawwal itu mughayyar. Paham? Jadi diubah dari fa'il aslinya. Contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Araqan tamyiz bukan? Tamyiz. Muhawwal enggak? Muhawwal. Muhawwal dari apa? Fa'il. Karena aslinya tasabbaba araqu Zaidin. Mafhum? Paham belum? Nah, berikutnya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman, dan Bakr telah penuh. Penuh apanya? Syahman, lemaknya. Ini juga aslinya tafaqqa'a syahmu Bakrin. Paham belum? Aslinya. Paham belum sebelah? Nah, itu aslinya fa'il di situ. Wa tawaba Muhammadun nafsan. Muhammad telah lapang apanya? Jiwanya. Telah lapang jiwanya, telah lapang dirinya. Nah, ini aslinya mataba nafsu Muhammadin. Paham belum? Naam. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Artinya apa? Dan telah menyala-nyala apa? Naam, rambut itu ubannya. Menyala-nyala maksudnya itu barakallahu fikum, kalau kena sinar itu mengkilat itu istilahnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, aslinya wasta'ala syaibur ra'si. Wasta'ala apa? Syaibur ra'si. Paham insyaallah ya? Uban yang ada di kepala. Mahum?
Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Kalau i'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti biasa tasabbaba fi'il, zaidun fa'il, arakan tamyiz, selesai. Cuman pertanyaannya tamyiz ini sumbernya aslinya apa gitu loh. Tamyiz ini perubahan dari apa? Perubahan dari fa'il dah itu ada. Paham? Paham belum? Yang kedua, wa imam muhawwalun 'anil maf'ul, ada juga ternyata tamyiz yang dia itu ubahan dari maf'ul bih. Jadi semula dia itu maf'ul bih diubah jadi tamyiz. Contohnya nahwu wa fajjarnal arda 'uyunan, dan kami telah pancarkan bumi itu apa? Mata air. Aslinya apa? Wa fajjarna 'uyunal ardi. Asli maf'ul enggak berarti? Maf'ul. Aslinya wa fajjarna 'uyunal ardi, dan kami telah pancarkan mata air di muka bumi ini. Paham belum ini? Paham belum antum? Paham? Enam. Berikutnya, i'rabnya bagaimana? Seperti biasanya fajjarna fi'il fa'il al-ardha maf'ul bih, uyunan tamyiz. Selesai. Paham belum? Enam. Berikutnya au an ghairihima, atau muhawwal selain dari keduanya. Maksudnya ubahan selain dari fa'il dan ubahan selain dari maf'ul, yaitu ubahan dari mubtada di situ nanti. Nah, nahwu ana aktsaru minka malan, aslinya mali aksar min malika. Malan itu tamyiz enggak situ? Ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak daripada kamu hartanya. Kalau diubah aslinya, mali aksar min malika, hartaku lebih banyak daripada hartamu, sama enggak artinya? Nah, berarti perubahan dari mubtada. Ewa, yang ini ana aktsaru minka malan itu muhawwalun 'anil mubtada. Belum, situ enggak tercatat itu, enggak tertulis itu ya. Nah, tapi muhawwalun 'anil mubtada. Naam. Ewa, jadi ubahan dari mubtada itu. Mafhum? Ewa, Zaidun akramu minka aban, itu juga sama. Abu Zaidin akramu min abik. Paham ya? Naam. Jadi bapaknya Zaid itu lebih mulia daripada bapakmu. Wa ajmalu minka wajhan. Jadi wajhu. Naam, barakallahu fikum. Wa Zaidun ajmalu minka wajhan. Jadi wajhu Zaidin ajmal min wajhik. Itu aslinya. Paham belum? Paham aslinya enggak antum? Jadi Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaid itu lebih ganteng daripada kamu wajahnya. Itu aslinya apa? Wajhu Zaidin ajmal min wajhik, kan itu. Kalau aslinya, ya enggak? Wajahnya Zaid lebih ganteng daripada wajahmu. Sehingga itu namanya muhawwalun 'anil mubtada. Paham ya insyaallah ya? Nah, jadi sudah kita ambil 3 berarti. Ada tamyiz yang itu ubahan dari fa'il, ada tamyiz yang ubahan dari maf'ul, ada tamyiz yang ubahan dari mubtada. Taunya dari mana? Ya diubah sendiri. Diubah, dikembalikan ke asalnya. Nah, tasabbaba Zaidun araqan. Araqan ubahan dari apa ya? Aslinya tasabbaba araqu Zaidin, berarti dari fa'il. Paham ya? Wa fajjarnal arda 'uyunan. Uyunan perubahan dari apa ya? Maf'ul. Karena aslinya wa fajjarna 'uyunal ardi. Mafhum? Kemudian ana aktsaru minka malan. Malan tamyiz. Perubahan dari apa itu? Perubahan dari mubtada. Karena aslinya maknanya adalah mali aktsaru min malika. Mafhum? Ada gambaran belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Di situ kalau antum perhatikan, nah, muhawwalnya dari mubtada, karena aslinya kalau antum ubah menjadi mubtada tepat. Paham belum ini? Ayo. Kemudian yang berikutnya au ghairu muhawwal, atau tamyiz yang bukan perubahan dari apa-apa. Ya aslinya dia tamyiz itu sejak awalnya, sejak asalnya. Paham ya? Bukan perubahan dari fa'il, bukan perubahan dari maf'ul, bukan perubahan dari mubtada, tapi memang sejak awalnya didatangkan sebagai tamyiz. Nah, nahwu imtala al-ina'u ma'an. Perhatikan ini. Kenapa enggak muhawwal ini kalau antum ubah imtala'u ma'ul ina'i, telah penuh air bejana. Nah, barakallahu fikum, kurang tepat. Yang penuh itu airnya atau bejananya? Bejananya penuh dengan air atau air penuh dengan bejana? Yang penuh dengan air itu bejananya atau air penuh dengan bejana? Air penuh dengan bejana? Nah, jadi ini nggak bisa diubah ini. Yang memang seperti ini. Telah penuh bejana itu apanya? Airnya.
Paham belum? Sehingga ini kalau antum ubah enggak bisa. Imtalau ma'ul ina itu. Telah penuh air bejana. Paham ya? Tapi bagaimana? Ini ghair muhawal ini. Jadi langsung ya didatangkan ma'an untuk tamyiz. Paham ya? Imtala'ul ma'in imtala'al ina'u ma'an. Telah penuh bejana itu dengan air. Mahfum insyaallah ya? Ini ghair muhawwal ini, bukan perpindahan, bukan perubahan dari fa'il, bukan perubahan dari maf'ul, bukan perubahan dari mubtada. Mahfum? Paham belum ini? Berikutnya, walillahi darruhu farisan. Ini artikannya jangan diartikan letterlek perkata. Nah, karena nanti apa? Kalau antum artikan letterlek rusak artinya. Darruhu itu adalah air susu. Jadi milik Allah air susu penunggang kuda. Orang tepat kan? Maksudnya apa? Maksudnya untuk ta'ajub seringnya. Lillahi darruh. Itu ta'ajub, kagum itu. Paham ya? Alangkah hebatnya farisan penunggang kuda itu. Farisan bukan nama orang itu, penunggang kuda ya. Paham belum? Nah, barakallahu. Farasun kuda. Faris itu berarti penunggang kudanya. Nah, paham belum ini? Jadi ini digunakan ta'ajub. Nah, kalau antum lihat orang kok pintar sekali, lillahi darruh ya, akhi. Lillahi darruh. Nah, maksudnya kamu hebat sekali gitu loh. Paham ya? Dinamakan darruhu karena memang barakallahu fikum dari kata sumber air susu itu maksudnya ada, maksudnya alangkah hebatnya ibu ini sehingga bisa melahirkan seorang penunggang kuda. Paham belum? Nah, darraya durru. Jadi aslinya adalah apa? Yang keluar air susunya itu. Nah, maksudnya itu yang ibu yang telah menyusui anak tersebut sehingga menjadi penunggang kuda yang hebat itu loh. Jadi antum mengartikannya jangan antum artikan perkata tapi untuk ta'ajub aja. Walillahi darruhu farisan. Alangkah hebatnya penunggang kuda itu. Paham ya? Berarti ta'ajub kan, kagum kan? Nah, seperti itu. Dan ini sering diucap orang Yaman ya, orang Yaman atau orang Arab sana kalau melihat sesuatu yang mengagumkan itu, kalau misalkan ada orang minta, masya Allah ya, lillahi darruh. Lillahi darruh, maksudnya dia kagum loh. Kamu masya Allah hebat itu istilahnya, itulah ya. Seperti itu. Jadi jangan diartikan, kalau antum artikan lillahi darruhu farisan, antum artikan perkata artinya ini rusak. Milik Allah lah susunya gitu. Atau milik Allah lah air susunya farisan. Kan rusak artinya nanti. Jadi ini cara mengartikannya ya ta'ajubiyah. Alangkah hebatnya penunggang kuda ini. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Farisan di sini berarti sebagai tamyiz. Mahum? Qala al-mu'allifu rahimahullah aw asabahullah syurutut tamyiz. Syarat-syarat tamyiz. Cara masuk syarat-syaratnya. Nah, insyaallah ini ya, secara globalnya. Wala yaqulu tamyizu illa nakiratan. Tamyiz tidaklah terjadi kecuali nakirah. Kalau tamyiz memang harus nakirah. Enggak ada ma'rifah diubah menjadi nakirah itu enggak ada kalau tamyiz. Paham ya? Berbeda sama hal. Kalau hal kan hukum asalnya nakirah, tapi kalau ada datang ma'rifah diubah menjadi nakirah. Sudah kita lewati kan? Al-asl fil hal an takuna nakiratan. Fa in ja'at bil lafdil ma'rifah wajib ta'wiluha ila nakirahan itu. Tapi kalau tamyiz enggak ada. Ya, semuanya nakirah terus tamyiz itu. Mafhum? Na'am. Dan tidaklah terjadi tamyiz kecuali nakirah. Nah, barakallahu fikum. Walaupun di sana ada perselisihan di antara apa? Di antara para ulama nahwu. Ada yang mengatakan ada yang ma'rifah sebagai tamyiz, namun disebutkan di sini barakallahu fikum yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ada tamyiz yang ma'rifah. Kita lihat bahwa itu faedah bagus sekali. Qaulul musannif bala yakunu ila nakirah, ucapan musannif bahwasanya tamyiz tidaklah terjadi kecuali nakirah, hadza ala madhhabil basriyin. Ini pendapatnya Ahlu Basrah. Dan Ahlu Basrah menyatakan bahwasanya tamyiz itu nakirah terus, enggak ada ma'rifah. Wa amal kufiyun fahum yujizuna an ya'tiya tamyizu ma'rifatan. Adapun Ahlu Kufah, kufiyun, mereka memperbolehkan mendatangkan tamyiz bentuknya ma'rifah. Ini yang justru yang dikuatkan Syekhul Islam nanti. Wa ja'alu minhu qaulahu ta'ala, dan mereka menjadikan firman Allah Ta'ala termasuk di antaranya illa man safiha nafsahu. Nah, katanya nafsahu itu adalah tamyiz. Kecuali orang yang bodoh terhadap dirinya. Bodoh apanya? Terhadap dirinya. Paham ya? Walaupun sebagian ada yang mengatakan nafsahu ini kan maf'ul bih itu loh. Man safiha, safiha dan dalamnya ada dhamir mustatir huwa, nafsahu maf'ul bih. Tapi menurut kufiyun enggak, nafsahu ini tamyiz itu loh. Langsung sebagai tamyiz. Tapi ma'rifah, enggak masalah kata orang Ahlu Kufah.
Wa ya. Wa qalu batirat ma'isyataha. Nah, ma'isyataha ini menurut mereka tamyiz. Wa dzakaru lidzalika syawahid katsiratun. Wa dzakaru lidzalika syawahida katsiratan min kalamil Arab. Dan mereka menyebutkan untuk permasalahan tersebut syahid-syahid yang banyak dari kalam orang Arab. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ha wa hadzal ladzi qalahu al-Kufiyun ashah fil lughah wal ma'na." Jadi ternyata terkadang datang juga yang namanya apa? Tamyiz ma'rifah. Cuman kita barakallahu fikum seringnya selama ini menggunakan madhab atau pendapatnya Basriyin. Jadi ahlu Basrah Basriyun menyatakan bahwasanya tamyiz tidaklah terjadi kecuali apa? Nakirah. Kalau laksanain datang ma'rifah mungkin sedikit itu istilahnya. Nah, berikutnya wala yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'na al mutaqaddim fil hal. Dan tidaklah terjadi tamyiz itu kecuali jatuh setelah kalam yang sempurna yang sudah dilewati. Makna kalam sempurna itu apa kata beliau pada pembahasan hal. Ingat-ingat ya. Naam al-kalam sumya tamaman. Sebuah kalam dikatakan kalam tam, kalam yang sempurna dinamakan tamaman apabila apa? Naam, apabila apa? Ba'da an akhadha al-fi'lu fa'ilah wal mubtada' khabarah. Paham ya? Naam, al-kalamu sumya tamaman, sebuah kalam dikatakan sempurna. Naam barakallahu fikum ba'da an akhadha al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarah. Setelah fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada' sudah mengambil apa? Khabarnya, itu baru dikatakan sempurna. Nah, walaupun di sisi lain terkadang maknanya kurang sempurna tapi lafaznya sudah sempurna, ya enggak? Wala tamshi fil ardi. Sempurna enggak lafaznya itu? Lafaznya sempurna. Nah, karena ada fi'il dan fa'il. Cuman maknanya belum sempurna, datangkan hal. Wala tamshi fil ardi marahan. Paham ya? Nah, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan. Nah, batilan hal itu kan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, tidak pula di antara keduanya dalam keadaan batil. Nah, batilan itu hal. Paham ya? Intinya kalam itu juga sempurna itu ditinjau dari lafadznya tadi. Intinya sudah fi'il fa'il sudah ada atau mubtada' khabar sudah ada, sudah dikatakan sempurna walaupun maknanya belum sempurna. Mafhum insyaallah ya? Naam. Wan nasib li tamyiz dzat al mubhamah tilka dzat. Perhatikan, yang menasabkan tamyiz dzat yang masih tersamarkan tersebut adalah dzat itu sendiri. Dzat itu sendiri. Perhatikan baik-baik. Nomor bawah nomor 1 itu, catatan nomor 1, fa idza qulta indi shibrun ardon. Naam. Indi shibrun ardon. Aku memiliki sejengkal. Sejengkal apa itu loh? Nah, sejengkal tanah. Apa maksudnya ya? Sejengkal tanah. Nah, yang menasabkan ardon apa? Shibrun itu sendiri. Perhatikan, fa ardon naam tamyizun an-nasib lahu shibrun, ya enggak? Ardon itu adalah tamyiz, yang menasabkan tamyiz tersebut adalah shibrun, zat itu sendiri. Paham ya? Naam, yang masih mubham tadi ya. Jadi, na'am barakallahu fikum, yang menasabkan tamyiz zat al-mubham adalah zat itu sendiri. Zat yang mubham itu sendiri yang menasabkannya. Paham belum? Naam. Paham insyaallah ya? Ewa. Wali tamyiz nisbah al-fi'lul musnad. Ewa, na'am. Kalau tamyiz nisbah yang menasabkannya fi'il yang disandarkan itu. Fi'il yang disandari itu. Nah, contohnya nomor 2 itu fa idza qulta taba Muhammadun nafsan. Muhammad telah lapang jiwanya. Fa nafsan tamyizun an-nasibul lahu, yang menasabkan untuk nafsan adalah taba, fi'ilnya itu. Karena atau menisbahkan apa? Naam, kelapangan kepada Zaid. Apanya lapang? Jiwanya. Paham salah ya? Naam, taba Muhammadun sadran. Berarti apa? Muhammad telah lapang dadanya. Berarti antum menisbahkan kelapangan kepada Muhammad. Yang menasabkan sadran, yang menasabkan nafsan adalah taba itu. Bedakan ya. Jadi kalau tamyiz dzat yang menasabkan dzat yang masih mubham itu sendiri. Mafhum? Tapi kalau tamyiz nisbah yang menasabkan fi'il yang disandari atau fi'il yang disandarkan. Paham ya? Nah, fi'il yang disandarkan itu yang menasabkan. Mafhum insyaallah ya? Naam. Wa la yataqaddamu tamyiz ala amilihi mutlaqan wallahu a'lam. Kata beliau, dan yang namanya tamyiz tidak bisa mendahului amilnya secara mutlak. Jadi enggak ada seperti hal. Kalau hal kan ada, terkadang bisa mendahului, ya enggak? Tapi kalau tamyiz enggak bisa. Nah, contohnya, nah barakallahu fikum,
Na'jatan ishtaraitu 20 itu. Dibalik itu. Na'jatan ishtaraitu 20. Kambing betina aku membeli 20. Ya kurang tepat istilahnya, dibalik enggak bisa gitu loh. Jadi harus ishtaraitu 20 na'jatan. Paham? Jadi yang namanya tamyiz tidak bisa mendahului amilnya secara mutlak. Nah, paham soalnya ya? Enggak ada iskal masalah tamyiz. Insyaallah taala berikutnya kita baca al-mustasna nanti pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Ada iskal enggak masalah tamyiz ini? Ada iskal Abdul Fattah? Paham soalnya ya? Hizbullah secara global paham? Nah, diulang-ulang aja ini mudah. Nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.